Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang soleh dan soleha. Baiklah, pada hari ini Mr. Aep akan menjelaskan tematik 5E ekosistem pada subtema 2 pembelajaran 1 pada halaman 36. Yang pertama yaitu kita akan menentukan ide pokok di setiap paragraf. Dan yang kedua menjelaskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Oke, kita buka halaman 37. Di sini ada suatu bacaan, kita membaca ya. Setelah membaca, Ananda di sini menentukan mana ide pokok dari paragraf masing-masing ya. Mungkin Ananda sudah tidak asing lagi ya bagaimana cara menentukan ide pokok ya. Di sini ada bacaan halaman 37 rantai makanan. Pada paragraf pertama ada 3 paragraf ya. Pada paragraf pertama itu berada di awal ide pokoknya, yaitu rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antara makhluk hidup. Itu ide pokok pada paragraf yang pertama. Jadi biasanya ide pokok ini kalimat khusus. Nah, kemudian kalimat selanjutnya dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua ya, dibaca silakan. Oke, setelah dibaca ternyata ide pokoknya berada di awal kalimat, sama ya. Paragraf kedua pun sama. Ide pokoknya ada di awal kalimat. Kita lanjutkan ke paragraf 3, silakan dibaca. Ya, sama. Paragraf 3 pun ide pokoknya berada di awal kalimat. Itulah cara menentukan ide pokok ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke halaman 38. Ayo mengamati. Di sini Mr. Aep akan menjelaskan rantai makanan. Jadi rantai makanan itu proses memakan dan dimakan makhluk hidup. Lihat halaman 38. Di sana ada siklus ya. Yang pertama ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen puncak dan pengurai. Itu ya rantai makanan. Kita lanjutkan ke halaman 39. Apa itu produsen? Produsen yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan dan fitoplankton ya. Fitoplankton itu jenis tumbuhan yang hidup di air. Ya, jadi produsen ini contohnya tumbuhan atau tipe plankton itu bisa menghasilkan makanan sendiri ya. Itu termasuk produsen. Kemudian yang kedua ada konsumen, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Konsumen terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama konsumen tingkat 1, yaitu konsumen yang langsung memakan produsen, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan, contohnya belalang, tikus, dan ulat. Konsumen tingkat 2 yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 1 atau karnivora, pemakan hewan lain, contohnya kadal, katak, dan ayam. Kemudian ada konsumen tingkat 3 yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2, contohnya ular, musang, dan burung hantu. Kemudian ada konsumen puncak, yaitu konsumen yang tidak memiliki pemangsa lain. Konsumen tingkat 3 juga dapat menjadi konsumen puncak. Jadi dia ini akan nantinya konsumen 3 ini mati sendiri. Kemudian lanjut ke pengurai, yaitu makhluk hidup yang menguraikan sisa tumbuhan makhluk hidup lain yang telah mati menjadi zat-zat hara dalam tanah. Nah, pengurai inilah nanti diuraikan oleh tumbuhan untuk bertumbuhan. Contoh pengurai itu adalah contohnya jamur, cacing tanah, dan bakteri. Itulah rantai makanan pada makhluk hidup. Rantai makan makhluk hidup ini harus stabil ya. Tidak boleh ada yang punah. Kalau ada yang punah, nanti rantai makanan ini tidak akan berjalan dengan sempurna. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Silakan dibuka Ananda halaman 42. Yaitu yang pertama menjelaskan aliran energi di suatu ekosistem, yang kedua menulis karangan non-fiksi, dan yang ketiga menulis properti tari yang digunakan dalam tarian daerah. Matahari merupakan sumber energi untuk kehidupan. Kita tahu susu yang kita sering minum setiap pagi itu merupakan hasil daripada sapi, dan sapi ini memakan rumput. Rumput itu tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan makanan itu membutuhkan cahaya matahari atau yang dinamakan dengan proses fotosintesis ya. Jadi dari rumput
yang mengalirkan energi ke konsumen, kemudian ke pengurai. Jadi inilah yang dinamakan dengan perpindahan energi yang diawali dari cahaya matahari ke produsen, konsumen, dan pengurai yang disebut dengan aliran energi. Kita lanjutkan sekarang, yaitu menulis karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang berisi informasi atau fakta-fakta sesuai dengan kenyataan dan sifatnya masuk akal bagi pembaca. Itu namanya karangan non-fiksi. Nah, langkah-langkahnya membuat karangan non-fiksi: yang pertama, dapat dibentuk dari gambar penyajian. Yang kedua, membuat daftar kosakata, menuliskan ide-ide pokok setiap paragraf. Yang keempat, mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Dan yang kelima, menyusun paragraf menjadi karangan non-fiksi. Kita buka halaman 44 yang paling bawah. Di sana ada contoh ya, 5 paragraf. Paragraf yang pertama itu ide pokoknya yaitu definisi ekosistem. Nah, kita jelaskan apa itu pengertian ekosistem. Kemudian diuraikan dengan kalimat-kalimat pelengkap ya. Misalnya di halaman 45 contohnya tuh. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Salah satunya adalah ekosistem sawah. Lanjutkan, banyak ekosistem laut, ya. Kemudian di paragraf keduanya, apa itu ekosistem sawah merupakan? Nah, kita jelaskan ekosistem sawah itu apa ya di dalamnya, sesuai dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan. Jadi cara membuat karangan non-fiksi ini kita harus bercerita benar-benar dengan kenyataan. Misalnya lingkungan sawah itu ada apa aja di sawah ya, ekosistemnya apa aja. Gampang ya cara membuatnya. Pokoknya dari ide pokok diuraikan masing-masing ya, dari kalimat khusus menjadi kalimat umum, dijelaskan lagi menjadi lebih detail. Itu cara membuat karangan non-fiksi. Baik, kita lanjutkan ke halaman 45 yang menulis properti tari dalam tarian daerah ya. Yang nomor 1 yaitu tarian panen. Nah, nama panen ini kegiatan petani ya. Banyak tarian daerah yang berkaitan dengan aktivitas petani, menanam, merawat, dan memanen di sawah atau ladang. Misalnya tari Bedrong Lesung dari Banten, tari Maras Taun dari Belitung, dan tari Caping Ngancak dari Lamongan. Properti yang digunakan pun ya seperti petani ya, misalnya lesung, bakul ya, macam-macam. Misalnya properti caping ya digunakan pada tarian Maras Taun dan Caping Ngancak. Properti yang digunakan pada tari Bedrong Lesung banyak ya, ada alu, lesung, tampah, dan bakul. Jadi sesuai dengan temanya petani ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman 46. Menulis properti tari dalam tarian daerah. Tarian yang kedua itu tentang hewan. Ada bermacam-macam tarian daerah yang terinspirasi dari hewan. Misalnya tari merak dari Jawa Barat, tari kancet lasan dari Kalimantan Timur, dan tari alang babega dari Minangkabau. Tari merak berarti menggambarkan gerakan burung merak. Misalnya ketika mengembangkan bulu ekornya, kostumnya yang dipakai pun sama ya, bermotif dan berwarna seperti bulu merak. Properti yang digunakan adalah sayap yang melukiskan sayap atau ekor merak yang sedang dikembangkan, dan mahkota merupakan kepala burung merak. Dan tari kancet lasan menggambarkan gerakan burung enggang, rangkong ketika terbang melayang dan hinggap bertengger di dahan pohon. Penari menggunakan bulu-bulu burung tiruan ketika menari. Itulah tarian tentang hewan beserta propertinya. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran 3 halaman 48 ya, masih subtema 2. Yang pertama, ayo mengamati tentang kenampakan alam di Indonesia ya. Apa aja yang akan dibahas? Yang pertama yaitu menentukan ide pokok dan informasi penting dalam teks. Yang kedua, menjelaskan macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ayo membaca, menentukan ide pokok dan informasi penting dalam teks. Halaman 48 ada bacaan yang berjudul dengan kenampakan alam di Indonesia. Nah, Ananda jangan sampai lupa ya, seperti biasa, bagaimana cara menentukan ide pokok. Tentunya yang pertama itu kita harus membaca dulu keseluruhan teksnya. Nah, biasanya ide pokok itu terletak di awal atau di akhir, bahkan ada yang di tengah, cuman jarang. Kebanyakannya di awal atau di akhir ya. Nah, setelah membaca, kemudian kita dapat temulah ide pokoknya. Setelah ide pokok, baru kita apa sih informasi yang penting dalam teks itu bisa dapat kita tentukan ya. Setelah kita menemukan ide pokok. Baik, Mister kasih contoh ya. Pada halaman 48 pada bacaan kenampakan alam di Indonesia.
Nah, ide pokoknya itu paragraf pertama ada di awal bacaan, ada awal di paragraf. Yang bacaannya, wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Kemudian mana informasi pentingnya pada paragraf pertama? Informasi penting pada paragraf pertama ada di bacaan terakhir, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan, mempunyai berbagai macam kenampakan alam. Begitu ya cara menentukan ide pokok dan informasi penting dalam teks. Baik, kita lanjutkan ke halaman 50. Ayo membaca, menjelaskan macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Yang pertama, sistem pertanian sawah. Sistem pertanian sawah terdiri atas beberapa jenis sawah, yaitu sawah irigasi dan sawah non-irigasi. Sawah irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi, yang airnya berasal dari sungai, danau, dan bendungan. Sedangkan sistem pertanian non-irigasi adalah sawah yang mengandung pengairan dari air hujan atau air sungai. Contohnya sawah non-irigasi, diantaranya sawah tada hujan, sawah lebak, sawah bencah, dan sawah gogo. Silakan Anda baca masing-masing pengertian sawah di paragraf selanjutnya ya. Kita lanjutkan ke halaman 51. Yang kedua, sistem pertanian Indonesia yaitu sistem pertanian ladang. Nah, ladang ini merupakan cara bertani di lahan yang kering, di kebun biasanya ya. Ditanami tanaman musiman atau tahunan. Biasanya dia mengandalkan air hujan. Tanaman yang ditanamnya itu tanaman hortikultura. Contohnya tanaman hortikultura itu ada bayam, kubis, bawang, wortel, melon, semangka, dan stroberi. Ada dua jenis ladang, antara lain ladang menetap dan ladang berpindah. Ladang menetap, ladang yang dikerjakan secara menetap. Ladang berpindah merupakan kegiatan ladang dengan cara membuka lahan. Biasanya ladang ini mencari tempat yang dekat dengan sumber air ya. Jadi petani pun bisa membuat irigasi buatan, misalnya sungai buatan. Ya, demi tumbuhnya, suburnya hasil petaninya tersebut. Itulah sistem pertanian ladang. Kita lanjutkan ke nomor 3, yaitu sistem pertanian tegalan, yaitu daerah pertanian dengan lahan kering yang tergantung pada pengairan air hujan saja. Biasanya tegalan ditanami jenis tanaman musiman atau tahunan dan letaknya terpisah dari lingkungan sekitar rumah. Nah, ini tegalan ini jadi terpisah ya, dan dari irigasi jauh. Makanya bentuk permukaan tanahnya pun tidak rata sehingga sulit untuk dibuat pengairan irigasi. Pada musim kemarau, lahan tegalan akan sulit ditanami karena lahan akan menjadi kering. Jenis tanaman yang ditanam di tegalan antara lain jagung, ketela pohon, kedelai, dan kacang-kacangan. Oke, kita lanjutkan ke halaman 52. Ayo membaca, menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Silakan Anda baca ya sampai dengan selesai. Ini adalah sejarah bangsa Indonesia tentang proklamasi. Jadi, pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Pada hari itu juga proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pembacaan proklamasi dilaksanakan di Jalan Pengangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Seluruh pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi dengan semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian pada tanggal 17 Agustusnya, para pemuda berkumpul di rumah Insinyur Soekarno Hatta. Mereka akan mengamankan jalannya pembacaan proklamasi. Dilanjutkan halaman 53. Di sana ada isi atau makna daripada naskah proklamasi. Silakan Anda baca ya, ada 2. Kita lanjutkan. Berikut nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, musyawarah. Dan yang ketiga, persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Baik, itulah penjelasan dari Mister ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tugasnya Ananda yang soleh dan soleha membuat cerita non-fiksi ya. Silakan dibuat, mau 2 paragraf, minimal 2 paragraf ya. Nanti dipoto dan dikirim ke website e-learning. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.